Oke, halo Bu Dewi, halo Pak Yohan. Malam-malam, teguk. Em, oke, malam-malam. Teguk dulu, teguk. Suaranya kecil ya? Coba boleh dibantu. Suaranya apa ya, kecil atau udah besar ya? Suaranya kecil atau besar? Suaranya aman, kecil atau besar? Boleh dibantu. Oke, aman ya? Oh, oke. Itu Bapak berarti kurang gedein volume yang tadi. Oke, langsung aja tanpa tanpa kita berlama-lama. Jadi topik kali ini adalah tentang IPO-nya Teguk yang allotment-nya Teguk. Apa namanya? Aman AMMN yang allotment-nya itu 90%. Nah, ini buat panik retail gitu kan. Nah, saya mau bilang di sini bahwa teman-teman retail nggak usah panik. Kenapa? Kan allotment-nya udah keluar. Allotment-nya itu yang di atas 100 juta itu dapat 16%, yang di bawah 100 juta itu dapat 90%. Gitu kan. Jadi jomplang banget. Ada apa itu kan? Ada apa? Ini bikin kepanikan publik atau kepanikan teman-teman retail gitu kan. Nah, ini saya jelasin sebisa saya. Koreksi kalau misalkan penjelasan saya salah ya. Oke, saya balik dulu kameranya. Oke. Nah, jadi untuk AMMN sendiri itu dia menawarkan saham sebanyak 6,3 miliar lembar saham. 6,3 miliar lembar saham, atau kalau kita konversi dalam lot sekitar 63 juta lot. Itu kan 63 juta lot di harga 16,95. Jadi harga penawarannya 16,95, harga penawaran 16,95. Total dananya kurang lebih 10 triliun gitu kan. Kurang lebih 10 triliun itu total dana keseluruhan. Nah, tapi teman-teman kan pada ikutnya pooling gitu kan. Nah, untuk pooling sendiri itu ada kriterianya. Jadi untuk pooling sendiri, kalau size IPO-nya sekian, batas minimal retailnya dikasih berapa, dan seterusnya gitu kan. Nah, karena si AMMN ini ada di angka 10 triliun, berarti kan dia masuk kategori 4, gitu kan. Kategori 4 itu minimal allotment-nya untuk pooling itu dapat 2,5%, gitu kan. Nah, ada beberapa penyesuaian kalau oversubscribe. Kalau oversubscribe-nya di antara 2,5 sampai 10, itu minimal 5%. Kalau oversubscribe-nya di antara 10 sampai 25 kali, itu 7,5% dan seterusnya. Gitu kan, seperti itu. Nah, dan bursa itu membedakan. Bursa kan nggak tahu mana retail, mana institusi kan. Atau mana retail, mana non-retail. Jadi bursa itu membedakannya adalah yang retail itu pesannya di bawah 100 juta. Tapi selain retail atau non-retail, jadi bursa mengkelompokkan nih, ada retail untuk terpusat retail, itu paling banyak 100 juta atau kurang dari 100 juta, dan non-retail yang pesannya lebih dari 100 juta. Ya pasti, karena kalau institusi, reksadana, atau fund manager itu nggak mungkin pesan IPO cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu kan. Tapi investor retail pasti bisa pesan di bawah 100 juta, bisa juga pesan di atas 100 juta. Jadi bursa ngebatasinnya seperti itu gitu kan. Seperti itu. Nah, dengan pakai acuan tadi, berarti kan awalnya 2,5% karena 0 kali minimal 2,5% kan. Atau total saham yang ditawarin di pooling harusnya sekitar 158 juta lembar saham atau senilai 268 miliar. Tapi AMMN ini oversubscribe-nya 13,6 kali.
gitu kan. Oversubscribe-nya 13,6 kali. Nah, oversubscribe 13,6 kali berarti dia masuk kategori ini. Kategori 7,5%. Artinya poolingnya jadi banyaknya jadi 474 juta lembar saham atau 800 miliar yang ditawarkan di pooling. Nah, di sini dibilang di pooling ini, di penjatahan terpusat ini dialokasikan untuk retail dan selain retail dengan perbandingan 1:2. Gitu kan? Artinya porsi untuk non retail itu lebih banyak, lebih besar gitu kan. Porsi non retail itu lebih banyak, lebih besar. Jadi ini gambaran kasarnya aja gitu kan. Nah, karena ini IPO-nya perusahaan besar, umumnya retail juga pesannya pada gede-gede, ya kan? Jarang-jarang kalau retail ibaratnya karena size-nya besar, retail nih pesannya lebih berani gitu. Dan banyak juga mungkin institusi yang saya dengar itu tertarik sama IPO-nya AMMN gitu kan. Makanya minat pesennya itu banyakan di kelas yang non retail, di kelas di atas 100 juta. Gitu kan. Di atas 100 juta. Jadi banyak banget yang pesen di atas 100 juta sehingga yang pesen di bawah 100 jutanya itu sedikit. Sehingga itu menyebabkan allotment yang di bawah 100 juta itu besar. Kenapa? Karena peminatnya sedikit. Tapi yang lebih dari 100 juta karena peminatnya sangat banyak, jadi cuma kebagian rata-rata pooling 16%. Gitu kan. Nah, itulah penyebabnya. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau ya institusinya dapat sedikit. Gitu kan. Institusi dapat sedikit. Kenapa? Karena mereka cuma dapat 16% secara persentase gitu kan. Dibandingkan yang di bawah 100 juta gitu. Bahkan di grup saya ada yang pesan 100 juta, pesan di bawah 100 juta dapatnya lebih banyak daripada yang dia pesan 200-300 juta gitu kan. Ya karena itu karena di kategori non retail itu peminatnya banyak gitu kan. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah kita harus panik? Apakah saham AMMN akan ARB berjilid karena allotmentnya besar, allotmentnya hampir 100%, Pak? Gitu kan. Nah, ya tidak. Kenapa seperti itu? Jadi kalau penjatahan di bawah 100 juta dapat banyak, itu nggak usah khawatir. Apalagi ini perusahaannya perusahaan besar. Gitu kan. Ini perusahaan besar. Kecuali perusahaannya perusahaan yang size IPO-nya cuma 40-50 miliar, lalu yang kategori non retail dapat allotmentnya 90%, itu baru panik gitu kan. Tapi kalau misalkan yang non retail dapatnya sedikit, ya berarti kelihatan bahwa peminatnya banyak di sini sehingga mereka dapat sedikit, dan kategori retail peminatnya banyak sekali sehingga peminatnya sedikit sekali sehingga allotmentnya besar gitu kan. Jadi nggak usah panik. Ya kita sama-sama berharap institusi yang dapat sedikit ini itu mereka mau belinya saya nggak tahu, bisa besok mereka rebutan pasang bid atau rebutan HK, kita nggak tahu gitu kan karakteristik investor institusi seperti apa. Cuma yang pasti institusi dapat sedikit, dan yang saya dengar institusi itu suka barangnya, suka sama AMMN ini seperti itu. Jadi nggak usah panik buat Bapak Ibu. Menurut saya besok buka hijau berapa persen mah bisa lah. Apakah langsung ARB, Pak? Rasanya tidak, apalagi kalau ARB berjilid ya. Rasanya enggak. Lalu apakah AMMN ini menarik? Apakah AMMN ini menarik buat long ya? Kalau saya sama prinsipnya, sama seperti saham-saham IPO lain yang bersize besar, yang kategori nilai emisinya besar. Saya biasanya untuk nilai emisi triliunan di atas 1 triliun itu selalu pakai rumus 40-50% di bawah harga IPO. Jadi kalau saya pribadi, ya walaupun besok AMMN turun atau naik pun saya nggak akan beli dulu. Saya akan cenderung tunggu sampai kapan ya? Mungkin sampai harganya 40-50% di bawah harga IPO. Itu kalau saya gitu kan. Bisa benar, bisa salah gitu kan. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman retail yang dapat di atas 90%. Mungkin akan ada kepanikan sih, mungkin ya. Teman-teman retail panik diambilin sama institusi di bawah, mungkin.
Tapi kalau sampai ARB berjilid rasanya tidak seperti itu. Kecuali ya tadi, kecuali allotment yang non retailnya gede 90%. Nah, itu Bapak Ibu baru harus takut gitu. Kalau allotment yang non retailnya kecil ya nggak usah takut, santai aja gitu kan. Seperti itu. Tadi saya sempat baca Instagram, di Instagramnya tadi siapa ya? Kok Sudarsan kalau saya nggak salah. Ada satu IPO yang allotmentnya itu, yang allotment ini allotment non retailnya itu 90%. 80% ya. Ntar saya cek dulu ya, saya lupa. Apa ya? Tadi ada. Oh ini. GRPM. Nah, kalau di atas 100 juta dapat 89%, itu teman-teman baru panik gitu. Tapi kalau yang dapat 90% di bawah 100 juta, santai aja. Mungkin turun tapi panik sebentar kalau menurut saya. Tapi kalau GRPM, ya ini baru teman-teman boleh panik gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke, paling ya gitu aja sih dari saya. Jadi nggak usah terlalu panik untuk allotment AMMN yang besar, yang 90% itu. Karena ya itu kategori retail yang kecil. Dan wajar dapatnya gede, karena tadi udah jelasin kan kenapanya. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, efek AMMN IPO ini, ya saya barusan dikasih tahu tadi siang, katanya ya yang diuntungin saham-saham tambang yang related ke Salim. Ada Bumi, ada Dewa, ada apalagi tadi ya saya lupa. Seperti itu. Makanya hari ini Dewa gerak, Bumi gerak, ya karena ini gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Oke, Teguk. Teguk gimana? Teguk apa ya? Sama seperti saham-saham IPO lain yang dijamin oleh MG. Nggak usah FOMO, itu aja pesan saya. Nggak usah FOMO, nanti ada kesempatan buat masuk. Ya sebenarnya ini berlaku buat semua saham sih. Saya pun di semua saham IPO tanpa terkecuali itu nggak pernah ikut IPO. Saya biasanya masuk di post market, ketika udah listing baru saya masuk. Gitu kan. Kalau belum listing ya saya nggak berani gambling gitu kan. Karena saya takutnya kayak tadi, kayak GRPM tadi. Dapatnya 89%, mau apa coba ya, pasrah kan gitu. Seperti itu. Gitu. Ntar ya. Saya mundurin dulu. Malam-malam. Kirain live YouTube. Ada record nggak? Ada. Green screen itu buat YouTube rekaman. Cuma saya males settingnya. Sayang Pak Frans nggak order. Iya, saya nggak suka ikut IPO, Pak. Saya nggak suka ikut IPO karena apa ya? Ya tadi. Kalau barang bagus dapatnya sedikit. Kalau barang banyak dapatnya kalau barang jelek dapatnya kadang banyak. Males saya. Pesan saya buat saham-saham IPO cuma satu. Nggak usah ikutan ngantri di ARA. Kenapa? Kalau teman-teman ikutan ngantri di ARA dan dikasih, itu berarti bandarnya udah mau jualan gitu kan. Seperti itu aja sih. Tapi kalau teman-teman belum dikasih ikutan antri di ARA, berarti bandarnya belum mau jualan gitu. Jadi santai aja gitu. Kadang saya bingung sama orang yang udah saham IPO udah ARA 3-4 kali masih nanya gimana ya caranya supaya saya dapat antrian di ARA gitu. Saya nggak ngerti lagi gitu. Nyalinya terlalu besar itu. Luar biasa. Maksudnya oversubscribe itu apa? Oversubscribe itu pemesanannya jauh daripada supply yang tersedia. Jadi kalau tadi supply-nya itu cuma berapa tadi? Supply-nya cuma untuk keseluruhan ya, supply-nya cuma 63 juta lot. Untuk poolingnya supply-nya cuma 158 juta lembar saham, ya oversubscribe 16 kali, berarti tinggal dikali 16 gitu. Seperti itu. Oke. Tragedi PGO terulang. Wah, PGO saya lupa. Tapi ya itu.
walaupun kita nggak usah panik, menurut saya AMMN nggak terlalu menarik sih. Ya tadilah karena IPO size besar. Videonya di save. Axel itu dari sisi apa ya? Kalau kalau boleh komentar ya, dari sisi ininya lucu sih, dari sisi apa, penggunaan dana IPO-nya. Dia bilang mau akuisisi perusahaan multifinance lain gitu kan. Terus saya mikir, perusahaan sendiri aja rugi, terus masa mau ngakuisisi perusahaan lain gitu kan. Ya nggak masuk aja. Cuma dari komposisi Warren dan komposisi underwriternya, Acceleran itu cukup menarik, tapi nantilah kita lihat di post IPO ya. Seperti itu. Kok tumben bahas live? Tadi saya mau bahas Reels tapi nggak keburu. Jadi nggak apa-apa deh, saya malas bikin Reelsnya. Kalau panik dibeli sama market maker. AMNT perusahaan bagus, bayar tagihan on time terus tanpa ditagih ER-nya. Justru perusahaan-perusahaan yang bagus kayak gini Pak, naiknya lama. Gitu kan. Kalau perusahaan-perusahaan yang gak jelas, ara gitu kan. Itu hal yang wajar. Bakal jadi beban ISG nggak? Ya iya, karena market cap-nya besar. Itu 10 triliun itu kan cuma berapa persen ya? Saya lupa ya. AMM entar ya. Saya buka prospektusnya dulu nih, saya nggak hafal. Dia ada di size berapa untuk total market cap-nya. Harusnya di atas 100 triliun ya. Kalau di atas 100 triliun ya itu udah masuk top 10 big market cap, itu pengaruh banget ke ISG gitu kan. Nah ini sebesar 8,8%, 10 triliun ya dikali aja ya kurang lebih 110-120 triliun. Ini besar, tentu mempengaruhi ISG gitu kan. Ya beruntungnya ini perusahaan berfundamental bagus gitu kan. Jadi harusnya apa ya, pergerakannya nggak akan sevolatil Goto lah, karena sejak kemunculan Goto kan ISG jadi agak nggak jelas gitu geraknya ya, kalau teman-teman perhatiin ya. Seperti itu. Di awal IPO itu akum atau distribusi ya, tergantung bandarnya. Pak, informasi oversubscribe. Oh, oversubscribe yang valid apakah di setiap IPO akan ditanyakan oleh media? Biasanya di media ada informasi oversubscribe berapa kali. Kenapa IPO perusahaan jelek gampang banget lolosnya? Nanti ini kita bahas ya, ini pembahasan seru. Dan teman-teman akan terbuka bahwa sebenarnya ini bukan salah bursa. Gitu kan. Nanti ya kita bahas tentang pertanyaan bagus nih, kenapa IPO perusahaan jelek gampang banget lolosnya. Tanya di itu, di post tanya Pak Frans, nanti saya jawab. Buat taktiknya besok listing AMNN gimana? Kalau saya sih kalau hijau jual aja selesai gitu kan. Karena ini size-nya cukup besar. Data allotment bisa diakses di mana? Di data allotment biasanya dari orang-orang, lu dapat berapa gitu sih. Pak, gara-gara oversubscribe lalu penjatahan dari 2,5% jadi 7,5% itu apa ya Pak? Ya itu naik gara-gara peminatnya sangat banyak sekali. Ibaratnya barangnya cuma 10, yang minat 1000 gitu. Nah jadi ditambahin sama si pengelolanya atau sama panitianya, oke barangnya jadi 100, peminatnya 1000 gitu. Jadi biar nggak terlalu rebutan banget, seperti itu. Gitulah intinya sih oversubscribe, seperti itu.
nggak usah panik, tetap panik gitu sih. Tanya Pak Frans kapan dijawabnya, nanti begitu saya sempat buat videonya. Karena kan jawab pertanyaan kan nggak hanya jawab, tapi saya harus kasih kasih display PowerPoint-nya supaya jelas. Kadang kalau bicara doang kan tidak jelas. NICL, nanti NICL khusus ada pembahasan. Intinya NICL agak mencurigakan aja. Ada salam dari Bandar Laju. Halo Bandar Laju, Mr. R. Sub Bandar. Maha gimana? Maha anak usahanya Emcol ya. Nantilah. Ini pertanyaannya random-random ya. Nasib NPI nggak jadi listing gimana? Ya bagus, kalau jadi listing jadi petaka itu buat retail. Karena warrantnya rasionya 5 kali kalau nggak salah. Gila. Sebentar. Pengaruh nggak sosok yang ada di belakang AMMN? Ya tergantung. Tergantungnya adalah Bapak Ibu melihat ini dari sisi apa. Kalau dari sisi trader ya manfaatkan momentum saja, gitu kan. Nggak usah pusing di belakangnya siapa, mau Salim, mau siapapun, nggak usah peduli gitu. Yang penting ada momentum untung, jual-jual aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu fundamental, lihat jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya baru lihat behindnya siapa, people, orang di belakangnya siapa gitu. Sama kayak ada orang yang tanya, waktu itu ada pertanyaan ke saya, Pak Frans, saham batubara 20 tahun lagi masih bagus nggak? Ya saya bilang, saya tanya, Bapak mau hold berapa lama? Cuma 2 minggu. Ya buat apa mikirin batubara 20 tahun, cuma hold 2 minggu gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu. Makanya kita harus sesuaikan perspektif kita, analisa sama tujuan kita apa gitu. Kalau kita cuma trader copet 5%, 3%, 10%, nggak usah cari-cari, nggak usah pusing-pusing siapa orang di belakang, yang punya siapa, bodoh amat gitu. Selama ada momentum teknikal, ada momentum volume atau akumulasi, beli kita dapat 3%, 4%, 5% keluar, selesai gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet gitu. Sesuaikan sama ya ini masing-masing, apa namanya, disesuaikan sama profil masing-masing gitu. Jangan kita trader ikut-ikutan fundamental. Wah, karena ada Salim saya beli. Nggak pengaruh, 1 hari doang mah. Gitu kan. Seperti itu. CRSN saya belum lihat aja, jadi nggak bisa komen. Bahas DOI. Itu kalau teman-teman tahu volume sisir ya, itu jawabannya ada di situ. Bentar ya, saya kalau merah ada nasihat nggak Pak? Ya udah, nggak ada nasihat apa-apa sih. Ya merah aja gitu. Kita nggak bisa trading untung terus, nggak bisa. Pasti ada merahnya. Saya Porto lagi banyakan merahnya kok floatingnya. Ya udah. Simpen nanti. Korelasi nilai nominal dan IPO. Intinya semakin kecil nilai nominal semakin jelek. Itu aja sih. Ngaruh Pak Frans, karena mereka orang tajir tentu dijaga nama baiknya. Ya iya, cuma kan nggak jangka pendek. Gitu kan, nggak jangka pendek. Tapi jangka panjang. Yang pasti nggak akan ke 50, nggak akan. Itu namanya ngejaga. Kalau cuma ARB mah sekali doang mah nggak akan rusak nama baik.
Apakah Pak LKH jadi bandar sekarang? Aduh, lucu ya. Waktu sahamnya nggak naik, bilangnya value investing ketinggalan zaman. Begitu sahamnya naik, bilang wah ini pasti bandarnya. Itu lucu aja sih. Nah, namanya berkomentar. Apakah biasanya investor non-retail, misalnya reksadana, yang nggak kebagian pas IPO akan langsung HK ketika listing supaya target jumlah lot mereka terpenuhi? Nggak tahu, saya jujur saya nggak tahu. Cuma kalau logika saya emang enggak lah. Ngapain udah mahal, misalkan sahamnya udah ada 2 kali, reksadana tetap ngejar, itu manajer investasinya udah sekolah lagi harusnya. Karena dari sisi risiko kan nggak, margin of safety juga udah jauh banget kalau ARA masih dikejar kan. Seperti itu. Show tulang punggung. Nah, besok kita ketemu show tulang punggung yang ikut show. Oh, betul sih ini. Nggak akan rusak nama baik karena orang Indonesia cepat lupa. Bener. Orang Indonesia dikasih cuan sekali lupa semua kesalahannya. Oke. Oke, udah paling seperti itu ya tentang AMMN. Jadi nggak usah panik berlebih, tapi yang pasti besok kemungkinan retail pasti panik sih, karena yang nonton ini cuma 490. Retail yang pesan AMMN mungkin ribuan atau puluhan ribu gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi ya apa namanya, ya besok harusnya tetap turun dulu atau naik. Ya intinya nggak usah terlalu panik. Itu sih. Nggak akan ARB berjilid, itu yang bisa saya pastikan ya. Harusnya tidak akan ARB berjilid. Kalau ARB sekali atau deket-deket ARB closing ya mungkin saja gitu, tapi kalau ARB berjilid rasanya tidak. Saya sih masih lebih positif ini ya, kuning atau hijau tipis ya, atau merah tipis. Kalau sampai ARB rasanya enggak. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, thank you semuanya. Sampai kita ketemu lagi, sampai jumpa di next next apa namanya, next ini selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Yang menang tulang punggung siapa? Oh, saya nggak umumin ke publik, tapi saya balas komentar satu-satu di postnya. Jadi kalau yang nggak ada ya berarti nggak menang gitu. Tapi kalau yang di komennya dibalas berarti itu yang menang. Seperti itu. Dan ada beberapa yang nggak balas ya saya alihkan ke ke pemenang lain. Seperti itu. Thank you semuanya. Selamat malam. Good luck besok IPO AMMN -nya. Saya nonton aja karena ya tadi saya nggak suka beli saham yang baru IPO banget. Thank you semuanya, sampai kita ketemu lagi. Selamat malam.